Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di Darussan Kamang dan welcome back to me in Apa Kabar TV. Sekarang kita bahas tentang dari sekolah daring ya. Dan sekarang bersama saya ada salah seorang dari kru Apa Kabar Kriminal, Dinos. Ya, selamat siang atau menjelang sore. Di malam Sulawesi ya kok ya. Sulawesi ya. Ini bahasanya apa loh? Bahasa Minang kah? Bahasa Indonesia kan Jawa. Indomie lah. Indomie itu seleramu bukan seleraku. Ya, bagus ya. Jadi yang saya pertanyakan yang mengenai dari Ini nanya-nanya dikasih duit nggak? tujuan Dikasih duit kan? Nanti dikasih duit nggak apa-apa. Nah, Dari daripada ini banyak tanya udah kasih duit kita kan akan butuh makan. ya sih. Tanya duit biasanya. Yang saya pertanyakan ini adalah ini. Apa nape kawan? Mbak pendapat kawan mengenai sekolah daring. Gimana sih bahasa Indonesia apa sih? Ya maklumi aja lah. Gini. Pertanyaannya nih guys. Mbak pendapat kawan tentang sekolah daring. Sekolah daring. Daring itu berarti sekolahnya online kan? Berarti sekolahnya di rumah kan? Gini loh. Ilmu yang kita dapat biasanya itu yang bertatapan langsung dengan gurunya. Di situ ilmunya ada. Kalau kita belajar sendiri, kalau istilah Jawanya belajar dewenya nggak akan nangkap. Paling kan guru nanti ya nyuruh kita nyata ini, ya nggak bakalan nangkap ilmunya pasti. Tapi kalau sekolahnya memang sekolahnya di sekolah, guru pernah bilang nih sama aku kan pernah tidur nih di kelas kan, terus dia bilangnya, Nos, bangun, sekolah bukan tempat tidur. Lah sekarang gue pengen bilang juga kayak gitu, ibu, rumah bukan tempat belajar juga bu. Jadi ya of course this dan also one of the coming to this no style. Yeah. Jadi kalau pendapat saya ini ada orang yang mengatakan kalau kita sekolah bosan terus minta libur. Tetapi ketika libur dia rindu sekolah. Bagaimana pendapat anda gitu? Itulah penyakit sekolah, penyakit para siswa kebanyakan kayak gitu. Kalau sekolah pengen libur, kalau libur pengen sekolah. Tapi kalau sekolah di ending nanti liburnya dalam 1 bulan itu kasihlah libur 9 hari minggu kan. Karena memang sih setiap manusia itu mempunyai titik kebosanan. Kasihlah untuk liburan, misalnya pergi ke, kalau saya sering libur ke pantai Cirebon, Pantai Padang gitu. Kalau dari kasih ya pijat tuh, ora iso. Kan sekolah dari itu kan asik tuh. Kita bisa tidur seenak kita aja, minum kopi, bahkan ada orang merokok. Itu kan seru. Ya kan serunya menurut gua keseruannya itu pas guru menerangkan pelajaran, gua tidur dan guru itu negur gua, terus di situ letak serunya. Kalau menurut gua di situ ada pengalaman yang kita off the class. Kalau nggak ada pengalaman itu nggak bisa, orang enak Ya, teman-teman, bukankah sekolah yang ini bisa kita manfaatkan sekolah ini perpustakaan atau mana aja, yang penting tempat-tempat yang bisa untuk kiranya itu untuk fresh otaknya. Kalau di sekolah itu kan ruangannya itu meja kursi guru. memang kita bisa belajar di pustaka atau di mana bisa, tapi kalau ilmu yang barokah itu loh, ilmu yang datang langsung dari guru itu yang barokah, dan itu bisa nangkap dan kita bisa mempelajari hal-hal yang menarik dari itu. Tapi kalau saya pertanyakan ini, kan setiap
kegiatan ini termasuk belajar daring ini pasti ada kelebihan, Iya pas. kekurangan. Kalau menurut kawan mereka, kalau kelebihannya apa? Kelebihan sekolah daring. Gini, jujur saya secara hati nurani, saya kalau sekolah daring ini agak kontra. Jadi saya kalau menyebutkan tentang kelebihannya agak susah. Namanya aja kontra kan. Tapi menurut pendapat logika yang bodoh dari saya nih ya, kelebihan daring itu cuman apa ya? Cuman kita nggak terikat aja, itu aja udah. Kelebihan nggak ada kok. Gua dari awal pelajaran daring sampai sekarang nggak ada ilmunya. Nggak akan tambah pintar, tambah goblok pintaran kan. Kayak gitu. Jadi saya bilang begitu. Kekurangannya. Kalau Anda menanya tentang kekurangan, kalau saya jelaskan sekarang nanti pas udah subuh baru bisa nanti selesainya. Ya coba bilang Salah ini satu dari dua ya. Salah 3 dari 2. Pasti salah 3 dari 2. salah 4 jadi 3, salah 5 Salah jadi 4 dari 3. Kekurangan daring. Yang pertama, ilmu nggak menangkap. Yang kedua, nggak ada disiplin kita ke pas daring. Nggak ada. Dari segi pakaian lah, dari segi tampang wajah kita lah. Yang ketiga, ilmu yang didapat pun kalau ada dengan catatan, kalau ada ilmu yang didapat itu nggak barokah. Ilmu yang barokah itu ilmu yang langsung kita berhadapan dengan guru. Itu. Tapi kalau saya Iya. Apa sih? Batuk corona ya? Nggak ada corona sekarang, nggak ada. social distancing. Iya, social distancing. Apa social distancing ya? Udah pakai apa? Sanitizer apa? Sanitizer. Itu Pakai sanitizer. Apa lagi tanya? kelebihannya sudah, Iya. kekurangannya sudah. Tapi kan kalau kita sekolah daring itu ya, kan bisa kita mengisi waktu luang kita. Misalnya kita ada guru belum memberikan tugas, misalnya kita kan Gini, jujur gua sebagai perantau tujuan saya ke sini awalnya untuk mencari pendidikan dan sekolah. Gue jauh-jauh dari Solo, jauh-jauh loh merantau ke sini, jauh-jauh. Tujuannya apa? Mencari pendidikan. Lah, kalau belajarnya disuruh di rumah, belajarnya daring, untuk apa saya jauh-jauh sekolah? Mending saya belajar di rumah sama emak sama bapak. Gue bisa, ya kan? Ya kan guys, bisa kan? Emang bisa. Kalau nggak bisa kan? Kalau bisa. kan sekolah daring itu kan bisa juga untuk apa loh? Apa? Ke tempat guru-guru kita di rumah gitu lah. Yo iso, gurune ora iso. Kita awak dhewe kok iso, gurune ora iso. Yo bisa gurunya yang nanti kita yang segan kita datang, ini anak ini udah datang sini, udah datang lagi hari ini. Kemarin udah datang, hari ini datang lagi. Kita yang bosan nanti, gurunya yang bosan nanti. Itu yang kita bingung kan, makanya kita kalau belajar ya saya setuju di sekolah. Tapi kalau menengok kondisi seperti ini, kalau kondisi corona ini, tapi saya yang herankan ya, lebih herankan ini HP ini berisik amat sih. Yang saya bingungkan ya, sekolah tutup ya, sekolah ditutup. Tapi selain itu, apa sih? Selain itu dibukanya kayak tempat wisata, kayak pasar rame. Emangnya itu kalau saya berpikiran, corona itu emangnya di sekolah aja gitu loh. Emangnya di pasar nggak ada corona, di tempat wisata nggak ada corona. Berarti orang berpikiran, oh corona ini hanya di sekolah nih, di sekolah nih. Makanya liburkan. Nggak dikasih solusi lain atau kayak misalnya tempat wisata dikasih solusi pakai wajib masker, pakai hand sanitizer itulah apa namanya itu. Itu loh. Kalau begitu bagaimana cara Anda menghadapi sekolah daring? Jujur nih, kalau saya ketika sekolah daring, saya itu agak bingung. Bingungnya kenapa sih? Yang pertama nih, ya gua kan
Yang pertama HP gua kan nggak terlalu bagus, kadang kan baterainya cepat-cepat habis ya. Maklumnya gua aja ya. lah, maklumnya aja lah kan. Yang kedua paketnya, nanti paketnya itu bermasalah. Itu yang gua bingung kan. Itu yang gua bingung loh. Kan bisa digunakan untuk hal-hal positif. Ya bisa, tapi ketika itu habis baterainya gimana? Orang sinyal nggak ada gimana? Dia atau Nah, sih orang? ini ada pertanyaan tuh. Nah, Ketika Anda sedang asik-asiknya belajar online, apakah Anda sering melihat hal-hal yang konten-konten yang negatif? Nah, ketika Anda sedang membuka itu, ketika saya belajar online nih, ya saya belajar aja. Kalau ketika nonton yang negatif itu, saya udah tobat. Pernah jujur ya, saya pernah. Pasti Anda yang menonton pun pernah kan? Pernah aja lah. Pernah. Tapi saya udah nggak nonton lagi. Itu kan dengan catatan itu pernah ya. Jadi nanti jangan beranggapan otak saya otak itu enggak. Bagaimana cara antisipasinya mengenai itu? Itu ini mana sih? Apa? Yang kita akan lihat, ternyata ada yang Oh, iklan-iklannya itu. iklan-iklan yang Astagfirullah aja nanti pas kita lihat. Astagfirullah. jangan gini ya. Enggak gini loh. Bagaimana antisipasi? Ya kita berusaha jangan tengok lah. Nggak usah tengok. Ya, jangan tengok tapi dia muncul. Ya lu mau gimana lagi udah rezeki. enggak. Marah gitu. Apa? Ya antisipasinya misalnya kita Sorry. Ya itu. Kamu ini ngomongnya tadi bahasa Indonesia terus bahasa Minang. Gua yang bingung jawab. Gua pengen bahasa Minang tapi enggak terlalu lancar. Gua pakai bahasa Indonesia nanti agak beda logatnya. Nanti gua bilang. Jadi ada pesan dari kawan-kawan yang Pesan dari Ambong untuk kawan-kawan yang mancannya yang menonton istilahnya yang menonton video Amboko yang lagi sekolah daring, yang lagi belajar daring atau belajar online di rumah. Pesan namu yang pertama ketika belajar tuh serius lah belajar kan tidak lama mana waktunya kan palingan waktu habis belajar tuh udah belajar lah. Nah itu kalian kan pasti siap itu main game kan, jujur kan, atau lalu, ya kan, pasti banyak lalu kan. Nah dari siap itu lalu, siap ambil absen nih. Nah absen udah datang, dia ambil absennya, terus kerjanya apa? Tidur, ya kan? Kebanyakan kayak gitu. Pesan saya ketika belajar itu, ya benar-benar belajar lah. Dan pahami, nggak sekedar dicatat. Kalau sekedar dicatat, nanti nggak akan ada ilmunya kalau nggak dipahami. Percuma sekolah bayar mahal kan? Cuma. Iya. Iya, sama-sama. dari Yos dari Yos sampai tadi Ya. semua bang Ya. kawan. Ah. Tapi sembarang lah yang Iya, penting up to you lah. banyaknya lah pengiriman. Yang penting ko sih ko dambo ala si wawancara pandai-pandai. Nah, Ko ada ba itu mo taman kan. sih itu Ah. oke aja itu. Is okay ba yun apa. Jadi kesimpulan dari diskusi kita fokus sewa dulu. Fokus walaupun ada dua hal-hal mengganggu, badai-badai mengganggu kan kesana kemari kan. Istilah luar negerinya, maaf ya saya menggunakan istilah luar negeri, istilah bahasa Indianya sengkerahan itu aneh, hampir raturan. Ketika belajar kita ketika main boleh main tapi ambil kesimpulan dari main itu, pengalamannya ada di situ. Oke? Ya sekian dari kami, saya Yoga Supriyatna sebagai host Saya Muhammad Rina sebagai yang diwawancara, entah apa gunanya. di PKBR. TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.